Baik, suara saya jelas. Sudah jelas suara saya. Halo, Pak, suara saya terdengar? Sudah. Oke. Oke, kita langsung saja pertemuan kita pada malam ini, di mana pertemuan kita digeser ya. Aturannya kan hari Senin kemarin, kita geser ke hari ini, malam Jumat. Nah, ke dalam hal ini kita lanjut belajar bareng kita. Dan minggu lalu kita membahas tentang basis dan dimensi. Minggu lalu ya, tentang basis dan dimensi, di mana kalau kita menentukan basis itu kita pastikan memiliki kebebasan linier. Nah, jika basis itu, jika basis suatu himpunan vektor itu dengan catatan pasti dia bebas linier. Kalau tidak bebas linier berarti dia bukan basis, bahkan sehingga dimensinya pun menjadi tak berhingga. Kalau basisnya memiliki bebas linier, maka dia dia memiliki basis dan memiliki dimensi yang berhingga. Jadi itu seputar tentang minggu lalu ya, sekilasnya. Oke, dalam hal ini minggu ini kita akan membahas tentang ruang vektor skalar, ruang perkalian skalar. Nah, ini saya akan share screen pada pertemuan ini. Oke, sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Oke, kita bahas tentang ruang perkalian skalar. Nah, untuk kita perlu ketahui dulu apa sih capaian pembelajaran kompetensi kita pada mata kuliah ini, pada pertemuan ini. Yang pertama, kita diharapkan yang pertama menentukan perkalian skalar pada ruang vektor real V. Bentar ya, siapa yang nelpon ini? Bentar ya.
Oke, kita lanjutkan pada pertemuan kita. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita ada tiga poin yang kita harapan kita pada pertemuan ini. Yang pertama kita bisa menentukan perkalian skalar pada ruang vektor real V. Yang kedua, menghitung panjang vektor, jarak antara dua vektor, dan kosinus sudut antara dua vektor terhadap suatu perkalian skalar pada suatu ruang Euclides. Yang ketiga, menentukan keortogonalan dua vektor. Nah, mari kita cek materinya. Kita cek tentang perkalian skalar. Nah, di sini kita lihat definisi. Definisi di sini adalah perkalian dalam manalah selain dari apa namanya makna lain dari perkalian skalar itu bisa juga dikatakan dengan perkalian dalam atau apa bahasa Inggrisnya itu ya? Lupa ya. Nah, itu pada ruang vektor real V ialah fungsi. Nah, ini bentuknya pemetaannya dengan ini apa nih simbolnya ini? Ini simbolnya A, B, sehingga kita tuliskan hasil kali dalam antara A dan B, kita harus memenuhi 4 sifat. Di mana untuk setiap ABC elemen anggota dari himpunan V, ruang vektor V, dan K anggota elemen bilangan real. Ini kita peroleh seperti ini. Hasil kali dalam A, B itu sama hasil kali dalam dari B kali A. Kemudian yang kedua, hasil kali dalam dari A tambah B dan C itu sama dengan hasil kali dalam dari A dan C ditambah dengan hasil kali dalam dari B dan C. Kemudian KA, ini hasil kali dalam dari KA dan B itu sama dengan K dikali hasil kali dalam dari A dan B. Kemudian yang keempat, hasil kali dalam dari A dan A itu lebih dari atau sama dengan nol. Nah, jika hasil kali dalam A ini bernilai nol, itu jika dan hanya jika A-nya nol. Nah, selanjutnya, ini materi dulu ya. Nah, ini kita sudah pernah belajar mungkin di vektor R2 atau R3, mungkin di ALE 1 sudah dipelajari tentang norma. Norma itu nama lain dari panjang vektor. Nah, suatu panjang vektor A pada suatu vektor V diturunkan dari perkalian skalar, yakni nah, simbolnya adalah garis dua ini berbentuk garis mutlak. Panjang vektor dari A itu sama dengan hasil kali dalam dari A dan A berpangkat setengah. Nah, begitu ada juga dengan untuk jarak antara dua vektor A dan B, di mana disimbolkan sebagai DA, B itu sama dengan panjang vektor dari A kurang B. Nah, jadi kalau A kurang B, jelas ini pasti ada, kita lihat nanti. Untuk mempermudah nanti kita lihat contohnya nanti. Nah, begitu sudutnya, sudut antara dua vektor. Nah, kita tahu ya rumus menentukan sudut antara dua vektor jelas dalam menggunakan kosinus sudut theta antara dua vektor A dan B itu adalah cos theta sama dengan hasil kali dalam dari A dan B dibagi dengan panjang vektor A, panjang vektor B. Kemudian untuk sudut antara dua vektor A dan B adalah bilangan theta elemen dari interval antara 0 sampai V ya. 0 sampai V. Yang memenuhi cos theta sama dengan hasil kali dalam dari A dan B dibagi dengan panjang vektor A dan panjang vektor B. Selanjutnya tentang ortogonal, dua vektor A dan B disebut ortogonal jika hasil kali dalam A, B itu sama dengan 0. Himpunan ortogonal dalam ruang perkalian skalar itu bebas linear. Itu pasti. Jelas ya. Nah, itu kalau Anda buktikan lebih kurang sama. Anda coba aja pakai itu. Itu pasti itu bebas linear. Kemudian basis ortogonal untuk ruang perkalian skalar adalah basis yang tiap dua unsurnya ortogonal. Nah, himpunan bagian tak kosong S dari suatu ruang perkalian skalar V disebut himpunan ortogonal bila S tidak memuat vektor 0 dan tiap dua unsur yang berlainan. Ortogonal. Pada ruang perkalian skalar basis yang merupakan himpunan ortogonal disebut basis ortogonal. Nah, kita lihat contohnya.
tentang panjang vektor ya. Jika A sama dengan A1, A2 hingga Kn, B sama dengan B1, B2, dan Bn, itu elemen dari vektor Rn dengan perkalian skalar Euclides. Maka panjang vektor A sama dengan A, A pangkat setengah. Nah, dalam hal ini kita bisa langsung mengakar, kita langsung proses akar dengan penjumlahan ya. Hasil hasil penjumlahan dari kuadrat masing-masing elemen dari vektor A. Sehingga jadi A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sehingga ke AN kuadrat. Kemudian jarak antara dua vektor DA, B itu sama dengan panjang vektor A dikurangi B. Sehingga menjadi A kurang B berpangkat setengah. Jadi akar dari A kurang 1 kurang B, A1 kurang B1 dikuadratkan ditambah A2 dikurang B2 dikuadratkan ditambah hingga ke AN kurang BN dikuadratkan. Jadi itu untuk rumusnya. Ini lanjutannya. Nah, kita ambil contoh. Misalkan A itu adalah akar 3,0, B itu 0,1. Berarti A kurang B sama dengan akar 3 kurang 1. Ini jelas. Nah, kenapa saya bilang jelas? Anda tinggal menjumlahkan ke masing-masing elemen. Akar 3 dikurangi dengan 0, 0 dikurangi 1 akan menjadi akar 3 di koma 1. Kemudian Anda hitung panjang vektor A ini. Berarti A1 kuadrat dikali tambah A2 dikuadratkan. Berarti akar 3 dikuadratkan ditambah akar 3 dikuadratkan. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Di sini ada vektor A. Nah, jadi kita langsung gini aja. Berarti kan jadinya 3 ditambah 3. Gitu ya. Maaf. 3, 3 ditambah 0 ya. Nah, berarti kan sama dengan akar 3. Berarti ini akar 3. Kemudian yang vektor B juga demikian. 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 1 kuadrat jadi 1. Nah, untuk mencari selisih dari panjang vektor A dan B, selisih dari panjang vektor A dan B, kita seperti ini. Akar 3 dikuadratkan. Berarti ini ya, kita pakai yang ini. Akar 3 dikuadratkan dikurang negatif 1 dikuadratkan. Berarti akar 3 ini ditambah ya. Ini ditambah 1. Berarti akar 4. Maka hasilnya adalah 2. Jadi seperti itu langkah-langkahnya dalam menyelesaikan panjang vektor. Kemudian selanjutnya untuk menentukan sudut antara A dan B di R3 dengan perkalian skalar. Nah, kita sudah diketahui hasil kali dalamnya ya. A, B, 3A1, B1, tambah 2B2, tambah 2A3, B3, jika A 1,1,0, B 1,1, akar 6. Nah, dalam hal ini, karena kita sudah punya formulanya, maka kita langsung import ke sini. Kita sudah diketahui vektornya. Nah, maka ini taruh ini A1, A2, A3. Ini B1, B2, B3. A1-nya 1, B-nya B1 1, A2-nya 1, B2-nya juga 1, A3-nya 0, A3-nya 0, B3-nya akar 6. Oke. Kemudian kita input nilainya. Pertama kita input sehingga menjadi 3 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 2 kali 0 kali akar 6. Nah, ini jadi 4. Kenapa Kenapa 4? Nah, ini kita lihat sangat jelas. Di sini kita lihat ini yang A, B ya. Ini untuk A yang A, B yang menjadi 3 kali 1 kali 1 3, 3 tambah 1 tambah 0 jadi 4. Kemudian untuk menentukan hasil kali dalam dari A ya. Nah, jadi 3A1. Caranya gimana? Sangat sederhana. Ini A, B. Ini berarti kan A1B1. Kalau A, A berarti 3A1 kali A1 tambah A2 kali A2 tambah 2A3 kali A3. Sama, berarti kan jadi jadinya 3 kali 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah
2 kali 0 kuadrat yang dipakai sesuai dengan labelnya. Sehingga menjadi 3 kali 1 kuadrat jadi 3 tambah 1 jadi 4. Itu A, hasil kali dalam dari A. Kemudian hasil kali dalam dari B-nya. Sehingga menjadi 3 kali 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kali akar 6 dikuadratkan. Sehingga menjadi 3 tambah 1 tambah 12. Berarti 16. Nah, sudah kita tentukan, maka kita langsung menggunakan rumus pan. Sudut sudut menentukan kosinus ya. Berarti cos theta sama dengan hasil kali dalam dari A, B dibagi dengan panjang vektor A dan panjang vektor B. Jadi seperti ini. A jadinya kita import jadi 4. Kemudian ini yang vektor A ini kan sama dengan hasil kali dalam dari A dipangkatkan setengah dan dikalikan dengan hasil kali dalam dari B berpangkat setengah. Jadi 4 per akar 4 kali akar 16. Berarti jadinya 4 per 2 kali 4. Berarti menjadi setengah. Kita tahu cos theta. Ini kan kita diperoleh cos theta sama dengan setengah. Nah, berarti kita peroleh theta itu adalah pi per 3. Ya. Nah, ini bagaimana cara menentukan tetanya? Anda bisa mengingat kembali pelajaran persamaan trigonometri untuk menentukan sudut tetanya. Ingat ya, cos theta yang ini berlaku dari 0 hingga V. Itu kita perlu garis bawahi di sini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini udah sampai latihan aja. Kita saya cek dulu. Nah, jadi sudah sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ini PPT terlalu ringkas nih. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Ada? Apakah ada pertanyaan? Boleh bertanya? Nggak ada? Nah, ini ada latihan, tapi nanti kita cek. Ini bisa Anda kerjakan sendiri. Inilah tugas satu latihannya. Ini ada juga di sini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Ada? Assalamualaikum Kak, izin tanya. Waalaikumsalam. Ya, tanya apa? Yang nanya tadi mana? Punten saya baru join. Kalau untuk materi yang Kak jelaskan, apa filenya ada Kak? Kak berikan. Oh, filenya sama saya ada. Nah, nanti ini kan karena Kak Aziza ini kan mahasiswa baru. Nanti kan kalau mengikuti tutorial online, jadi nanti ada tuh disediakan itu nanti materi-materinya pada setiap materi. Suatu saat nanti ngambil mata kuliah ini juga kok nanti. Nanti aja di apa melalui Japri. Ini kan baru semester 1 belum sampai ke sana. Soalnya kan ALE 2 ini kan lanjutan gitu. Nah, jadi pastikan dulu pahami dulu yang ALE satunya. Tapi kalau mau join ikut join tidak masalah. Jadi seperti itu ya. Kalau mau apa nanti bolehlah nanti teaser. Atau mau cek di RBV-nya ada situ. Buka RBV-nya pasti ada. Soalnya banyak materinya di situ.
Guru WA kah? Oh di Japri. Ya nanti diapakan? Nanti di Japri. 5 tadi Kak, kakak bilang ceknya. RBV. Ruang RBV ya. Ruang baca virtual. Cari aja di Google RBV UT. Klik aja gitu. Keyword apa? Keywordnya seperti itu. Nah, nanti itu buka aja situ. Untuk masalah itu nanti Japri saya nanti untuk pemudahnya. Tapi kalau ikut join di sini nggak masalah juga, nambah ilmu juga. Kebetulan kan kakak ini kan apa mahasiswa baru kan, jadi nanti ansur-ansur dulu dari semester satu dan seterusnya gitu. Ansur-ansur dulu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, kita cek modul ya. Saya screen dulu. Oke. Makasih infonya kakak. Sama-sama adik. Sama. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini kan tadi yang di PPT. Mungkin ada mungkin di modul itu mungkin yang di PPT itu kan sifatnya singkat ya, ringkas gitu. Tidak semuanya yang modul itu dipindahkan isinya ke PPT nggak mungkin. Jadi kita cek di modul. Modul 2 di sini ruang perkalian skalar. Nah, di sini ya sama kayak yang saya jelaskan tadi. Ada 3 kegiatan belajar. Kemudian panjang vektor dan sudut antara 2 vektor. Kita perlu tahu dulu. Nah, ini kita lihat pendahuluannya. Konsep perkalian titik yang sudah dibahas pada bagian pertama modul 6 aljabar linier 1. Nah, ini mungkin bagi mahasiswa sekalian yang sudah pernah mengambil mata kuliah aljabar linier semester 1, bisa cek di modulnya. Ya, dapat diperluas ke Rn, N asli bahkan ke ruang vektorial yang umum dengan mengambil sifat-sifat perkalian titik di R2 dan R3 dengan mendefinisikan suatu perkalian R2 vektor pada 2 ruang vektor yang memenuhi sifat-sifat seperti yang dipenuhi oleh perkalian titik di R2 dan R3. Perluasan pengertian perkalian titik ini disebut perkalian skalar atau perkalian dalam. Nah, ini sudah jelaskan tadi ya. Sudah jelaskan tadi ya, tadi sebelumnya. Nah, secara lebih rinci, ini sama kayak jelasan tadi. Oke, dalam hal ini yang pertama perkalian skalar, ini yang bersama ya kayak yang tadi. Hampir sama. Ini contoh, ini kan ada 4 sifat ya. Cuman di sini A kali A di sini tidak sama dengan 0 saya rasa ini. Ini tidak sama, ini tak lebih dari atau sama dengan 0. Ini ada yang keliru nih dalam penulisan nih. Kalau nggak salah lebih dari atau sama dengan 0 nih. Soalnya ada pangkat mungkin ada keliru pun bicara penulisannya. Kita lihat selanjutnya. Ini kan sama nih kan, kayak yang saya jelaskan tadi. Nah, buktikan hampir sama semua. Jadi saya jelaskan tadi definisi pertama tadi. Ini yang lebih dari itu sama dengan 0 ya, bukan 3 di sini. Kemudian periksa sifat-sifat perkalian skalar manakah yang berlaku dan yang tidak untuk 1B1 kurang 2B2 B pada R2. Ini oke. Okay. Nah, sifat-sifat berikut ini untuk perkalian skalar berruang vektorial dengan mudah dapat dibuktikan. Oke, dalil pertama. Nah, ini yang belum kita jelaskan ya. Yang pertama untuk perkalian skalar pada ruang vektorial V berlaku. Itu setiap A, B, C anggota dari vektor V dan K anggota dari bilangan real, maka hasil kali dalam 0 dan A itu sama dengan hasil kali dalam dari A dan 0. Sehingga hasilnya menjadi 0. Untuk A, hasil kali dalam dari A, B plus C itu sama dengan hasil kali dalam dari A dan B ditambah dengan hasil kali dalam dari A dan C. Kemudian hasil kali dalam dari A dan KB itu sama dengan K dikali hasil kali dalam dari A dan B.
Jadi seperti itu. Nah, ini sebagai bukti nol itu kan sama dengan B ditambah negatif B. Jadi seperti itu. Jadi kita lakukan proses demikian. Negatif B sama dengan A, nanti negatif, bla bla bla. Oke, tidak masalah. Itu sudah dibuktikan di dalam sini. Nah, contohnya kita lihat diketahui A kali A 93, B kali B 94, A kali B 93. Itu 3A tak kurang 2B kali 3A tambah 4B. Kita lihat di sini. Nah, kebetulan ada 3A dengan 3A, maka Anda boleh mengalihkan seperti ini. 3A ke sini, 2B ke sini. Maka menjadi seperti ini. Input seperti ini, 3A kali 3A, 4B kali 3A, dan seterusnya. 9 kali A kali A, 12 kali B kali A, A kali B juga boleh, B kali A juga boleh, sama. A kali B, kurang bla bla bla. Nah, ini diurutkan ya. Nah, sehingga menjadi ini, diperingkas hasilnya 13. Ini sifat 4 pada definisi, tunjukkan bahwa A kali B kurang dari atau sama dengan setengah kali A kali A ditambah B kali B. Sifat 4 pada definisi, A kurang B kali A kurang B kurang dari sama dengan 0. A kurang B dikali hasil kali A dot A kurang B dengan A kali B kali B kurang 2AB. Beda sama dengan 0 mengakibatkan A kali A ditambah B kali B lebih dari atau sama dengan 2AB. Karena gini, 2AB dipindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi seperti itu. Kemudian kita menentukan AB, berarti kita memindahkan, kita putar, kita pindah ruas, jadinya tandanya juga ikut berubah. Jadi 2A, 2A, jadi 2, ini penjelasannya, untuk penjelasnya. Kalau kita putar, jadi ya, sehingga hasil akhirnya duanya dikalikan setengah pada kedua ruas sehingga menjadi A kali B kurang dari itu sama dengan setengah kali A kali A ditambah B kali B. Seperti itu. Ini banyak penjelasannya lagi nih. Bisa Anda cek sendiri nanti. Si banyak penjelasannya. Oke, ntar loading pula dia. Loading. Duh, loading pula dia modulnya. Ya, ini layar saya pun ikutan juga nih.
Bentar ya, sedang loading. Oke, kita full screen. Ini ya. Nah, ini yang tadi. Nah, sekarang kita lihat nih contoh yang ini untuk PN sempurna semua polinom berpangkat yang kurang dari keseimbangan n. Basis baku. Kita punya basis baku B sama dengan 1 X kuadrat 3 SN. Nah, ini benar-benar nanti bisa dicek sendiri nih. Nah, ini ada yang kayak gini juga yang menentukan ini pakai integral ya. Ini pakai versi integral juga bisa menentukan kalian skalar bisa pakai integral tergantung fungsi tergantung keadaan. Ini masih banyak lagi nih. Contoh yang lainnya, ini latihan-latihannya dan masih banyak lagi. Ini, ini yang tentang panjang vektor ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, ini sebelumnya kita sudah bahas ini ya, kayak gini ya. Ini tidak samaan Cauchy, Rho squared. Nah, ini 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 sudah jelas ya kita jelaskan tadi. Ini contohnya, ini juga ya. Ma, kalau masalah bentuk kurung pun tak jadi masalah sih. Ada yang kurung macam macam cipin itu, ada yang versi kurung biasa nggak jadi masalah. Itu perbedaan simbolnya saja gitu. Cuma beda simbol tapi maknanya sama kok. Perkalian skalar juga itu. Ini sifat-sifatnya, sifat-sifat dasar panjang vektor. Panjang vektor U lebih dari sama dengan nol. Untuk U sama dengan nol jika dan jika U sama dengan nol. Ini juga KU ini mutlak dari K kali panjang vektor U. Panjang vektor U tambah V kurang dari atau sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Ini jelas ya, ini sifat ketidaksamaan segitiga. Ini sifat-sifat jarak dua vektor. Itu juga ini bisa dilihat. Oke, di sini ya. Jelas nih. Kemudian untuk jarak nih sama nih cara yang tadi. Nah, ini bentuk vektornya. Ini vektor A, dan ini vektor B, ini AB-nya di situ. Kemudian ini yang contohnya, contoh lain ini dalam konsep kontinu ya. Konsep ini ditunjukkan bahwa ini PP kurang kini integral dari batasnya negatif 1 1 tambah x px qx dx adalah perkalian skalar di P2 dan hitung panjang vektor-vektor Px sama dengan 1, Qx sama dengan X, Rx sama dengan X kuadrat, dan jarak dpq yang diturunkan dari perkalian skalar ini. Nah, langkah penyelesaiannya, kita cek satu persatu. Untuk P, panjang vektor P, berarti P kali P, P kali P berpangkat setengah. Berarti masih sama. Kita pakai yang ini ya, yang integral ini. Cuman ini nanti Qx diganti Px, sehingga menjadi 1 kali 1. Sehingga tinggal integral dari negatif 1 hingga 1 tambah X kali 1 tambah X ya. Anda integralkan, diperoleh hasil. Terus ini nilainya, batasnya. Batas interval. Begitu juga dengan Q.
Nah, ini kan PQ kan, kalau QQ berarti QX gitu. Nah, 1 tambah X tambah X kali X menjadi X kuadrat. Nah, lakukan proses hitung integral, diperoleh jadi seperti ini. Itu juga dengan R sama. Nah, sekarang kita yang perlu ditanyakan adalah berapakah nilai dari jarak apa ya? Tunjukkan ya, katanya tunjukkan ini sebelah perkalian skalar. Perkalian skalar kemudian tentukan jaraknya dpq. Nah, sama cara yang seperti tadi. Kita lakukan seperti ini, P kurang Q. Kalau P kurang Q berarti ini P kurang QX ya. PX kurang QX dikali PX kurang QX. Jadi seperti ini maksudnya. Kalau di sini kita lihat, kalau rumusnya integral ini seperti ini. Integral 1 negatif 1 tambah X dikali PX kurang QX. Ya, jadi seperti itu. Dikali lagi PX kurang QX. Kuadratkan. Sehingga ujungnya di sini adalah integral dari 1 gambar di sini yang jadi integral 1 negatif 1 tambah X ini dikuadratkan. Jadi seperti ini ya bentuknya. Nah, Anda input langsung PX-nya berapa, QX-nya berapa. Itu sudah jelas ini. Ini sudah pasti jelas. Diperoleh seperti ini yang tadi ya. Nih, seperti ini. Nah, lakukan proses hitung integral, diperoleh semuanya. Nah, itu yang versi integral ya. Tentukan perkalian skalar dalam versi integral. Selanjutnya untuk sudut antara dua vektor. Nah, ini ada pembuktiannya ya di sini. Tidak samaan kausik Schwarz di sini karena fungsi cos X naik monoton pada 0 sampai V. Maka ada tepat theta satu sudut theta pada 0 berarti memenuhi cos bla bla bla. Nah, ini sudut antara vektor A dan B. Ini dia. Kemudian kita lihat sini kedua sudut A dan B di R3. Nah, ini contohnya. Nah, bisa Anda hitung. Ini yang tadi ya. Itu kan sudah terang. Pertama hitung dulu A, B-nya. Hasil kali dalam A dan B. Kemudian hasil kali dalam A dan A, kemudian B dan B. Ini hasilnya. Ini yang tadi ya, contoh yang tadi. Kemudian yang versi integralnya sama metodenya, sama kayak yang tadi. Ya, seperti contoh yang tadi. Cuma di sini, nah di sini ada nih. Sudah jelas ya P-nya berapa, Q-nya berapa. Rumusnya bersama kayak tadi, sesuai kebutuhan tadi. Berapa, apa yang diketahui dari perkalian skalar tadi. Nah, itu kita gunakan. Nah, hasil kita dapat seperti ini. Untuk ruang perkalian ini, sekali dalam PQ itu P dan Q itu 0, berarti cos theta sama dengan 0. Jadi theta sama dengan setengah pi per 2, yakni P tegak lurus atau ortogonal pada Q atau P dan Q ortogonal. Nah, ini kita bahas ke ortogonalan ruang vektor. Dalam ruang perkalian skalar P, dua vektor A dan B disebut ortogonal bila banyak vektor A dan B berasal dari dalam A dan B sama dengan 0.
Berarti A itu ortogonal pada B. Bisa dikatakan seperti itu. Dan A ortogonal pada himpunan W bila A ortogonal pada tiap unsur W. Karena besarnya sudut tergantung kepada perkalian skalar, maka keortogonalan juga bergantung kepada perkalian skalar yang dipilih. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada rumus perkalian skalarnya. Jadi seperti ini, ada A dan B. Itu ortogonal. Karena kita input A dan B-nya ke sini semuanya. Jadi hasilnya 0. Nah, di situ cara membuktikannya. Apakah itu ortogonal atau tidak. Kalau seandainya selain dari 0, berarti dia tidak ortogonal. Jadi seperti itu. Tetapi dengan perkalian skalar Euclides yang biasa, nah perkalian skalar Euclides ini yang biasa ya, itu dengan berarti A dan B tidak ortogonal. 1, 2 tambah 1 kurang 1, 2, 2 dikurang 3, negatif 1. Negatif 1 itu kan tidak sama dengan 0. Ini kan tidak sama dengan 0. Nih bukan 1 ya, makanya ini gak keliru. Ini modulnya banyak typo nih. Ini tidak sama dengan 0 ya. Negatif 1 tidak sama dengan 0. Berarti dia tidak ortogonal. Ini terhadap perkalian skalar Euclides. Walaupun keortogonalan dalam pengertian kita tergantung pada perkalian skalar, yang menarik kita adalah bahwa dalil Pythagoras yang berlaku di R2 dan R3 juga berlaku pada vektorial berperkalian skalar. Untuk pilihannya nih, kita lihat dalil yang lainnya. Ini yang Pythagoras umum ya. Panjang vektor A tambah B dikuadratkan sama dengan panjang vektor A dikuadratkan tambah panjang vektor B dikuadratkan. Buktinya seperti ini, sudah bisa kita lihat. Ini kayak gini. Nah, karena A dan B-nya itu karena A dan B ortogonal, berarti ini hasil kali dalamnya itu sama dengan 0. Diperoleh seperti ini. Nah, maka dalam hal ini diperoleh dapat nyatakan dalam dalil Pythagoras. Ini contoh yang lainnya terkait itu. Ini ya, bisa Anda cek. Nah, begitu juga dalam menentukan perkalian skalar yang untuk menentukan ortogonal atau tidak. Ini bisa kita lihat secara jelas. Ada fx, nah kita langsung input fungsinya, caranya sama kayak yang sebelumnya. Hanya saja kita diperjelaskan suatu keortogonalan. Ini tentang perkalian titik. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Dah, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, saya lanjutkan. Ini ringkasannya dari ini. Kemudian tes formatif 2. Ini nanti Anda cek sendiri. Kemudian kita lihat basis ortogonal, himpunan ortogonal bila S himpunan ortogonal bla 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 bla. Nah, himpunan bagian terkosong ini yang kita jelaskan tadi ya. Dikatakan himpunan ortogonal bila S memuat vektor 0, tak memuat vektor 0 dari dan tiap dua unsur yang berlainan. Ortogonal. Atau nama lainnya ortogonal. Ini contoh yang tadi. Di R3 dengan perkalian titik S sama dengan 101 dengan 101, 020 itu adalah himpunan ortogonal. Periksalah sendiri keortogonalan tiap dua unsurnya. Caranya gimana? Caranya ya seperti ini. Untuk menentukannya, ini S, ini A, B, C. Sangat salah saya ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Ini Anda cek satu persatu. Ini panjang nih caranya. Tiap dua unsur ya. Tiap dua unsur maksudnya seperti ini. A, B, A, C, B, C. Yang kembarnya lagi A, A, B, B. C, C. Itu kita cek semuanya tuh. Hasilnya 0 semua enggak? Kalau semuanya 0 berarti dia ortogonal. Seperti itu. Ini untuk yang versi integral juga sama. Itu IP2 dengan perkalian skalar PQ integral dari negatif 1, 1.
hingga 1 Px Qx Dx. Himpunan S1 X 3 kuadrat Dx kuadrat kurang 1 adalah himpunan ortogonal. Yang pertama kita lihat dulu 1, X. Untuk ya himpunan ini ya, maksudnya 1, X ini adalah yang pertama vektor 1 dengan X. Anda input 1 kali X, nah hasilnya 0. Kemudian 1, 3X kuadrat kurang sekian, hasilnya juga 0. X kuadrat kurang 1, hasilnya sekian, hasilnya juga 0. Terlibat lakukan proses integrasi sama. Itu berarti dia termasuk himpunan ortogonal. Lihat, di PT1, T adalah 1 cos X, X adalah himpunan ortogonal terhadap perkalian skalar itu UV, ini bla bla bla. Pertama, Anda tentukan 1 sama cos X diperoleh sekian, kemudian 1 dengan sin X diperoleh lagi, cos X sin X diperoleh lagi, hasilnya ternyata 0 semua. Kalau sudah 0 ketiga-tiga kita import dari setiap dua unsur, berarti dia himpunan ortogonal. Sangat jelas. Sekarang ditunjukkan bahwa himpunan ortogonal dalam vektor bukan skalar itu bebas linear. Nah, kita tahu himpunan ortogonal itu pasti dia bebas linear. Ini ada buktinya. Sini ada pembuktian yang jelas. Ini dalam pakai notation sigma nih. Nah, himpunan ortogonal pada ruang perkalian skalar C bebas linear. Basis selanjutnya basis ortogonal. Nah, ini perlu digarisbawahi. Bila himpunan ortogonal itu mempunyai tepat n vektor dan dimensi P sama n, maka himpunan ortogonal itu merupakan basis untuk P. Basis begini disebut basis ortogonal. Nah, kita lihat di sini definisinya. Pada ruang perkalian skalar basis yang merupakan himpunan ortogonal disebut basis ortogonal. Nah, yang pertama, kita lihat dulu syarat basis ortogonal itu. Yang pertama, dia bebas linear. Yang kedua, dia pastikan itu dia himpunan ortogonal. Itu dia yang paling jelasnya. Kalau dia ada dua itu. Biar kita tahu apakah suatu himpunan dikatakan basis ortogonal. Yang pertama, dia basis. Basis ya. Dia memiliki basis. Nah, syarat basis itu kan jelas. Berarti dia harus bebas linear. Kemudian dia terlibat dia termasuk dalam himpunan ortogonal. Makanya bisa kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia bukan basis ortogonal. Itu sangat jelas. Pasti terjadi itu. Terus saya pernah baca ini, saya lupa nih. Ada dulu. Koordinat suatu basis. Nah, ini ada penjelasannya. Penjelasan singkatnya. Demikian, ini dalilnya lagi. Ini pakai yang bukan seperti yang sama ya, Sareng. Nah, basis tentunya tak ada basis lagi. Ini ya. Jadi seperti itu ya. Panjang. Nah, bisa Anda cek sendiri di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Apakah ada pertanyaan? Ini itu aja sih. Tidak beda jauh materi. Ini basis ortonormal nanti ini belum dibahas. Kita bahas di sini. Kita nggak sampai sini. Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tak ada, berarti pertemuan kita selesai sampai di sini. Saya rasa sampai sini pertemuan kita. Nggak ada lagi materinya, sudah selesai. Ini pertemuan kita. Mungkin basis ortonormal nanti kita lanjutkan di sini. Oke? Tak ada pertanyaan? Kalau tak ada, kita tutup pertemuan pada malam ini. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.